Kebakaran akibat bocornya pipa gas milik perusahaan gas negara di Indragiri Hilir Riau. Simpang Batubara, ini ada mobil, beberapa mobil dan truk pengangkut batubara yang terbakar. Kobaran api yang berasal dari pipa gas milik PT Transgas Indonesia yang bocor di Indragiri Hilir Riau kini sudah berangsur mengecil meski belum 100% padam. Kendaraan yang sebelumnya tidak dapat melintas kini sudah diperbolehkan melewati beberapa kawasan di sekitar TKP. Meski sulit, tim damkar dan BPBD terus berupaya melakukan pemadaman dan evakuasi. Warga juga dilarang mendekat ke lokasi. Sementara itu, pihak PGI menyampaikan fokus utama saat ini adalah penanganan insiden secara tepat serta pengamanan lokasi. Ya, sudah kita himbau melalui pihak setempat, kita juga ada anggota kita yang di sana agar menjauh. Apalagi di Selensen itu memang alirnya lokasinya di daerah penduduk. Belumnya ledakan pipa gas memicu kebakaran besar. Warga setempat pun panik dan menyelamatkan diri karena takut api merambat. Lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera pun macet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas dan pihak PGI masih menyelidiki penyebab kebocoran gas. Dari Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di gudang alat tulis dan alat olahraga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banyak material mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kobaran api dari dalam gudang menghanguskan seluruh isi gudang alat tulis dan olahraga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu mobil tangki dari PMI tiba di lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Alhamdulillah sudah tepat masih bisa mengatasi kebakaran tersebut. Kebakaran ini menimpa sebuah toko kertas yang di situ ada bahan-bahan yang sudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Warga Warakas, Jakarta Utara digegerkan dengan kematian seorang ibu dan 2 anaknya di kamar kontrakan mereka. Diduga para korban keracunan karena jasad ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Namun polisi masih selidiki penyebab pasti kematian korban. Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan mereka di Warakas, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Siti Solihah 50 tahun dan 2 anaknya, Afiah Adilah Jamaluddin 27 tahun dan Adnan Abrar Jamaluddin 13 tahun. Ada indikasi ketiga korban meninggal karena keracunan, karena jasad ditemukan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Namun polisi masih selidiki penyebab pasti kematian korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor. Ya, itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruam merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa karena apa masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Kini jenazah ketiga korban tengah berada di RS Polri guna pemeriksaan luar dan autopsi. Polisi juga telah periksa 4 saksi termasuk 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap tangan membobol rumah kosong seorang pemuda di Makassar nyaris diamuk warga di wilayah Bontoala. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bontoala.
tidak bisa jalan mobilnya polisian apakah. Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Lamuru, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diamuk warga setelah tertangkap basah melakukan pembobolan disertai pencurian kabel tembaga di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan ketika hendak mengamankan pelaku ke mobil patroli. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui bukan pertama kali beraksi di lokasi yang sama. Pelaku juga sempat menggasak besi tua, kabel tembaga, dan 2 unit komputer serta 2 unit AC. Ini rumahnya pelapor ini, itu rumah kosong, rumah yang ditinggalkan. Jadi mereka masuk, kemudian membongkar AC-AC-nya di dalam, kemudian mengambil barang-barang yang seperti baut-baut mobil, kemudian dijual oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap terduga pembunuh bocah berusia 9 tahun, anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Terduga pelaku kini sudah berada di Mapolda Banten dan masih diperiksa intensif. Polres Cilegon menyatakan menangkap terduga pelaku di lingkungan Pabuaran. Pelaku ditangkap di Kelurahan Ciwedus Jumat kemarin. Terduga pelaku ditangkap saat sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Polisi mendapat laporan dari warga sekitar di mana pelaku bersembunyi di dalam rumah usai terlihat oleh asisten rumah tangga. Polres Cilegon dan Resmo Polda Banten kemudian membawa pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya insiden berdarah terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten. Seorang bocah berusia 9 tahun yang merupakan anak pemilik rumah ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan. Pada jasad korban ditemukan 19 luka bekas senjata tajam dan 3 kekerasan benda tumpul. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi ini, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Iskandar Nasution di lokasi kejadian di Cilegon, Banten. Selamat siang Iskandar, apa berita penangkapan terduga pelaku sudah diketahui oleh pihak keluarga dan siapa identitas pelaku ini? Ya, baik siapa. Selamat siang pemirsa. Dapat saya informasikan memang saat ini saya berada di rumah korban MA yang mana menjadi korban pembunuhan oleh pelaku yang melakukan penusukan sebanyak belasan tusukan hingga membuat korban meninggal dunia. Dan ini memang di rumah duka masih banyak karangan bunga yang terpampang dan tadi malam informasi pelaku sudah diamankan begitu, dan hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan. Kejadian bermula saat adanya laporan dari seorang pembantu rumah tangga di mana telah terjadi di rumah mewah tersebut telah terjadi pencurian begitu, namun aksi pelaku ini terpantau oleh pembantu tersebut, dan pelaku ini terkejut dan sempat mengancam pembantu rumah tangga ini sehingga korban sempat melarikan diri dari rumah dan berteriak hingga menimbulkan kerumunan warga. Resmo Polda Banten dan Satreskrim Polres Cilegon langsung mencari pelaku, dan benar saja pelaku masih berada di rumah korban, di mana pelaku ini sempat bersembunyi di bawah kolong sebuah mobil milik korban sendiri, dan akhirnya korban dibawa dan diperiksa. Namun dari keterangan beberapa saksi bukti, misalnya dari ada rekaman CCTV, kendaraan korban ada kemiripan saat
datang ke rumah korban dan saat mendatangi rumah korban berikutnya. Dan memang pelaku ini sepertinya dia sasarannya adalah rumah-rumah mewah yang ada di kota Cilegon ini. Demikian, Safa. Ya, Iskandar, apakah identitas pelaku sudah diketahui oleh keluarga korban? Dan apakah keluarga korban memang sebelumnya kenal dengan sosok pelaku ini? Ya, kami sendiri belum menemukan siapa pelaku sebenarnya, dan memang kita lagi menantikan informasi lebih lanjut dari Polda Banten terhadap pelaku dan motif pelaku sehingga beliau nekat untuk melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap korban, dan lagi-lagi senjata yang dia gunakan adalah senjata tajam yang digunakan pada korban berikutnya, Safa. Ya, untuk pelaku ini apakah hanya satu orang saja atau ada pelaku lain yang juga ikut berperan dalam kasus ini? Ya, informasi sementara memang pelaku masih tergolong dia seorang diri, di mana pelaku ini sendiri melakukan aksinya dengan memasuk ke rumah pada malam hari, dan pelaku sendiri mencoba mengancam ketika memang dia terjebak dalam kondisi yang memang dia tidak bisa melarikan diri, atau memang dia mengancam korbannya sehingga korban bisa dihabisi oleh si pelaku ini, Safa. Ya, lalu kapan rencananya polisi akan memberikan keterangan resmi dan lebih rinci terkait kasus ini? Ya, kami awak media saat ini memang masih menunggu rilis dari Polres Cilegon dan Polda Banten, di mana informasi dari Humas Polres Cilegon, pelaku sendiri masih diperiksa intensif di Polres Cilegon. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Cilegon, Banten. Pemirsa, korban pengerusakan dan pembakaran kios di Kalibata penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa penyidik. Korban juga meminta jaminan keamanan karena mendapat ancaman pasca kejadian. Pedagang yang menjadi salah satu korban pengerusakan kios di Kalibata mendatangi Polda Metro Jaya untuk penuhi panggilan sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan, termasuk pendataan kerugian material serta kronologi kejadian kebakaran dan kerusuhan yang terjadi pada 11 Desember lalu. Saat diperiksa, Heni menyampaikan adanya ancaman yang diterima melalui media sosial dan secara langsung setelah peristiwa tersebut. Menurut Heni, pihak kepolisian berkomitmen memberikan pengamanan dan siap memberikan bantuan jika terdapat ancaman terhadap keselamatan dirinya maupun pedagang lain. Untuk ancaman-ancaman ini kita sudah sampaikan juga kepada pihak kepolisian, terus juga sudah disampaikan juga ke Merah Putih, jadi mungkin nanti mereka akan menindaklanjuti. Kalau saya pribadi ya mengikuti prosedur aja sih. Kalau untuk penangkapan saya juga kurang tahu, karena kan banyak banget ya, ada ujaran-ujaran juga melalui sosmed, lalu datang pribadi ke saya gitu kan. Sebelumnya, polisi telah menangkap para pelaku pengerusakan dan pembakaran puluhan kios pedagang di Jalan Kalibata, Jakarta pada 11 Desember lalu. Pengerusakan kios terjadi usai 2 penagih utang tewas dikeroyok sejumlah oknum anggota polisi. Untuk pelaku pembakarannya, kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian, di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI, dan semua unsur terkait agar bersama-sama menjaga Jakarta ini. Polisi juga menetapkan 6 personel Yanma Mabes Polri sebagai tersangka penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya 2 penagih hutang.
Para tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Para tersangka juga jalani sidang etik profesi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru agama ditangkap polisi setelah tega menghabisi nyawa temannya sendiri di Jambe, Tangerang, Banten. Pelaku tega membunuh korban karena kesal ditagih utang bermain judi online sebesar 1,4 juta rupiah. Allahu Akbar. Warga Jambe, Tangerang, Banten digambarkan dengan temuan jenazah pemuda di semak-semak di pinggir jalan. Korban ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Sepeda motor, uang tunai, dan 2 unit ponsel milik korban juga raib dibawa pelaku. Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap guru agama di Desa Tipar, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku tega membunuh korban yang masih temannya sendiri karena kesal kerap ditagih utang sebesar 1,4 juta rupiah. Uang pinjaman tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi online. Korban akan menagih uang tersebut. Pelaku yang mungkin pada saat itu tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, sehingga berpikiran untuk menghabisi nyawa korbannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bareskrim Polri berhasil mengungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah. Pada Agustus 2025 lalu, polisi menggerebek jaringan judi online dengan situs t6.com dan WE88. Dari operasi yang digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, dan Jakarta, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Pada November 2025, polisi menggerebek jaringan judi online kedua di sebuah unit apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai admin situs dan pengelola keuangan. Jaringan ketiga berhasil dibongkar pada Desember 2025 terkait judi online internasional dengan situs 1xBet. 5 orang diamankan dari penangkapan yang dilakukan polisi di Kabupaten Cianjur. 20 tersangka judi online ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Banjir rob kembali menggenangi ruas jalan RE Marta Dinata di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Ketinggian banjir mencapai 50 cm membuat sepeda motor dan mobil mengambil jalur paling kiri. Dampaknya puluhan kendaraan motor mogok karena nekat menerobos genangan. Guna mempercepat surutnya banjir rob, 1 unit mesin di rumah pompa Sudin Sumberdaya Air Jakarta Utara Jalan Marta Dinata dioperasikan. Walaupun ada banjir rob, perjalanan kereta api di kawasan perlintasan Stadion JIS tidak mengalami gangguan. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek fondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer.
di Desa Cisempul, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempul, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing, dan sekaligus buat fondasinya, ada kecelakaan kerja, di atasnya tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Mobil Camat Pantan Cuaca Gayo Lues Aceh hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil ini adalah mobil yang ditumpangi Camat Pantan Cuaca Gayo Lues Aceh yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasi ambruk. Jembatan yang dilewati oleh mobil ini tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada tak jauh dari lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke tepi sungai. Ya, banjir bandang kembali melanda Solok dan menyebabkan sebuah rumah ambruk. Derasnya arus banjir bandang yang menerjang Solok, tepatnya di Saniang Baka, membuat sebuah rumah yang ada di sisi sungai tergerus dan ambruk. Rumah 2 lantai ini tak kuat menahan derasnya arus hingga ambruk dan ikut hanyut terbawa arus. Terlihat sejumlah warga hanya bisa melihat dan tidak bisa berupaya apapun. Pemirsa, pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang mulai kembali beroperasi secara bertahap. Untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembersihan area rumah sakit serta penyaluran air bersih. Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas lebih dari 41.000 meter persegi kini kembali difungsikan secara bertahap. Pasca banjir, area rumah sakit sempat tertimbun sedimen lumpur yang menutup ruang layanan utama dan sistem drainase. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat dengan melakukan penanganan darurat. Mulai dari pembersihan area rumah sakit hingga percepatan penyaluran air bersih dari sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan Karangbaru. Amanah Pak Presiden kan dalam kondisi tanggap darurat ini seluruh rumah sakit, puskesmas kalau bisa berfungsi maksimal karena kan. Dalam penanganan tersebut, Kementerian PU mengerahkan 137 pekerja dengan dukungan alat berat dan peralatan manual. 2 unit eksavator dan 9 unit dump truck diturunkan untuk mengangkat sedimen.
Sementara pembersihan detail dilakukan secara manual di dalam ruangan. Upaya percepatan ini mendapat apresiasi dari manajemen rumah sakit. Dukungan infrastruktur dinilai mempercepat pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alhamdulillah ini udah sekitar 2 minggu dari Kementerian PU membantu membersihkan seluruh areal halaman rumah sakit termasuk ruang rawatannya juga. Secara sedemikian hari ini sudah nampak semuanya drainase. Jadi mudah-mudahan ini sekitar 1 minggu 2 minggu ke depan ini bisa clear semua. Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah guna memastikan fasilitas pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, kembali berfungsi optimal. Pemerintah dan relawan berkolaborasi mengevakuasi bayi cedera persalinan yang berada di pengungsian Aceh Tamiang ke rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Relawan kemanusiaan dan tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Dr. Muhammad Hidayat, bergerak cepat mengevakuasi seorang bayi berusia 2 minggu dan ibunya ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Sang bayi lahir dengan cedera persalinan patah tulang bahu. Kondisi ibu dan bayi juga mengalami kadar hemoglobin rendah dan perlu transfusi darah. Pihak perwakilan keluarga bayi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan gerak cepat para relawan dan pemerintah. Wakil keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada relawan, pemerintah yang telah membawa kami dari Aceh hingga ke Medan di Rumah Sakit Adam Malik. Semoga bencana di Aceh ini lekas membaik dan terima kasih banyak-banyak kepada yang telah membantu keluarga kami. Sang ibu dan bayi sebelumnya tinggal di pengungsian di Desa Rongo, Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, yang terletak di perkebunan sawit bersama 40 pengungsi lainnya. Pemirsa, jelang dimulainya tahun ajaran baru, upaya pemulihan pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidi Jaya Aceh terus dipercepat. Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI turun langsung membersihkan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir. Petugas TNI gabungan menggerakkan personil dan alat berat di sejumlah titik terdampak untuk mengangkut lumpur, sampah dan material sisa banjir yang menutupi fasilitas umum. Secara gotong royong, petugas memfokuskan pembersihan pada sarana pendidikan agar proses belajar mengajar dapat segera normal. 2 sekolah yang menjadi prioritas adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Pidi Jaya. Dalam sekolah masih 1 meteran lumpurnya. Tentunya kami berupaya, ada kodim, ada batalion, TP 857, ada alat berat dan kerahkan. Tentunya kami berupaya Pak, semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah. Tentunya saya mohon doa, semangat dari semua warga komponen masyarakat, kita bahu-membahu semuanya agar semua bisa selesai. Keterlibatan TNI gabungan merupakan bentuk sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pasca banjir. Di tengah luka pasca banjir, upaya pemulihan sekolah menjadi langkah penting agar anak-anak tetap memiliki masa depan yang cerah. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Panghwa, iNews melaporkan. Relawan kemanusiaan juga hadir untuk satwa yang terdampak bencana. Salah satunya dengan membantu gajah di sebuah konservasi di Aceh Besar Aceh. Pasca bencana, satwa-satwa kesulitan mencari makanan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan makanan untuk satwa alam yang terdampak deforestasi, salah satunya yaitu gajah di Aceh Besar Aceh. Selain kehilangan rumah, gajah juga kesulitan untuk mencari sumber makanan. Pada kesempatan ini, tim relawan kemanusiaan memberikan pakan kepada gajah-gajah di konservasi yang terdampak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sudah 1 bulan lebih pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, kami kebetulan diberi kesempatan nih, alhamdulillah datang ke sini untuk ikut membantu. Ini namanya Yuna nih, untuk membantu apa? Mereka ini lagi kesulitan pakan. Ya, kesulitan pakan, kita beli. Tadi pakan ini lebih dari, saya itu lebih dari 20 juta. Ini kita beli pakan nih semua. 20 juta lebih untuk pusat latihan gajah nih.
Selain itu, tim relawan juga berharap kepada pemerintah memberikan perhatian kepada gajah-gajah yang terdampak pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, personel Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gul Bencal dari ZENI Angkatan Darat dan Kementerian Pekerjaan Umum berhasil merampungkan pembangunan jembatan Bailey darurat Panton Nisam hingga 100%. Jembatan Bailey darurat ini berfungsi menghubungkan Desa Paloh Mampre dan Desa Menasah Alwe dengan Desa Semirah di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Jembatan Bailey yang dibangun memiliki tipe Bailey 11 dengan panjang total mencapai 39 meter atau terdiri dari 13 petak. Konstruksi jembatan menggunakan material berkualitas dari Yonzikon 13 dan Yonzikon 14 sehingga menghasilkan struktur yang kokoh, stabil dan aman digunakan dan bisa menahan beban hingga 10 ton. Progres pembangunan jembatan telah mencapai 100% dan bahkan selesai lebih cepat dari target waktu yang direncanakan. Struktur jembatan kini telah berdiri kokoh dan siap digunakan oleh masyarakat. Kementerian Dalam Negeri mengirim 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ke Aceh. Mereka ditugaskan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca bencana di Sumatera. Sebanyak 1.138 praja IPDN resmi dilepas oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Provinsi Aceh. Pelepasan serta doa bersama dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Lokasi yang difokuskan ialah di kawasan Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Selama 1 bulan ke depan, para praja IPDN akan melaksanakan misi kemanusiaan sekaligus program praktik kerja lapangan. Mereka ditugaskan untuk membantu pemulihan fasilitas pemerintahan seperti percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian membantu membersihkan sejumlah fasilitas umum. Tentang rencana mengirim IPDN ini ke Tamiang, kalau mereka sudah cepat bisa melakukan, mereka bisa geser lagi mungkin ke Aceh Utara. Itu Pak Presiden memberikan apresiasi yang sangat tinggi, dan saya sampaikan Pak, ini win-win karena ini dari IPDN yang dikirim ini selain tugasnya membersihkan, mereka juga membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan karena ekspertisnya, spesialisasinya adik-adik yang IPDN ini, mereka adalah institut pemerintahan dalam negeri. Jadi bagaimana tugas mereka selain bersih-bersih, membangunkan sistem pemerintahan itu. Yang kurang apa, laptop misalnya ada yang rusak, server, kami akan upayakan dukung juga nanti. Dan kemudian beliau menyampaikan apresiasi, tanya. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Rumah Dinas Presiden Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya Jumat malam. Pertemuan membahas sejumlah hal, diantaranya pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera dan penugasan khusus awal tahun. Pemirsa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mohtar, mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal.
Pengakuan ini disampaikan Zainal Arifin Mohtar atau yang akrab disapa Uceng di akun Instagram pribadinya. Ia mengaku menerima telepon dari orang tak dikenal. Telepon diterima beberapa kali dan berisi ancaman. Uceng diminta menghadap ke Polresta Yogyakarta dan membawa KTP. Jika tidak, Uceng akan ditangkap. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan hukum pidana kerja sosial mulai diberlakukan pada Januari 2026. Lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan hukuman pidana kerja sosial akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menyampaikan seluruh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan telah menekan sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penerapan sanksi kerja sosial tersebut. Nantinya lokasi dan kerja sosial yang akan diberikan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah terkait. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari. Nanti hasil koordinasi para Kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Mahkamah Agung sudah bersurat ya Pak? Sudah. Tadi sudah sampaikan. Sementara Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi membenarkan jika Kejaksaan Agung mengusulkan agar hakim hanya memutus durasi pidana sosial. Adapun soal jenis pidana kerja sosial dan tempat melakukannya ditentukan jaksa eksekutor. Prim mengatakan hingga saat ini Mahkamah Agung masih membahas masalah ini dan belum mengambil keputusan atas usulan kejaksaan. Menurut Prim, keputusan yang sudah diambil Mahkamah Agung yakni hakim akan menyebutkan kesalahan terdakwa, bentuk jenis pidana kerja sosial, lama durasi kerja dalam 1 hari dan 1 pekan, serta di mana terdakwa akan melaksanakan kerja sosialnya. Dikatakan bahwa kerja sosial itu tidak boleh lebih dari 6 bulan masanya. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus menyebutkan dalam 1 hari itu berapa jam, kemudian dalam 1 minggu itu berapa hari. Terdakwa harus melakukan kerja sosial dan menyebutkan di mana tempat kerja sosial itu dilakukan. Apakah di rumah sakit, apakah di rumah-rumah ibadah gitu ya. Nah, memang, ini jujur saja ini ada pembicaraan lah antara Pak Jampidum dengan kami. Pak Jampidum menginginkan kalau bisa katanya sudah ada pembicaraan Pak Jampidum dengan Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah saya. Beliau berkeinginan agar hakim hanya menyebutkan tentang lamanya saja. Tempat itu nanti mereka yang menyesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pidana kerja sosial merupakan hal baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 termasuk dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pemirsa, sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Selain itu, ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi.
Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3,5 tahun penjara. Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, dan IMIPAS Yusril Ihza Mahendra mengatakan KUHP baru tidak menghukum kritik terhadap pemerintah, hanya yang melakukan penghinaan. Kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN. Tapi jabatan ASN dapat diisi ya dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja ya, itu akan untuk peraturan pemerintah. Dan sampai hari ini peraturan pemerintahnya belum ada. Kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10 dan timbullah diskusi-diskusi yang meluas di masyarakat dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau peraturan Kapolri skopnya terbatas internal Kapolri, tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan